fi'lul muharramat. Jadi orang disebut maksiat kalau dia mengerjakan perkara yang diharamkan atau perkara yang dicegah, dilarang. An manhiyat, fi'lu melaksanakan muharramat yang diharamkan atau alaman hiyat, sesuatu yang dicegah, dilarang. Atau maksiat juga ini seperti misalkan mislu ya, surbul khamri, mabok bahasa orangnya. Ai mabok raos teu? Wis, aduh, tarik. Saur saha eta? Sudah pahit sudah ya. Sudah pahit. Ya karena berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada yang mabok dengan kadar alkohol tinggi. Nah, cenah namanya tuh minumannya whisky, brandy gitu untuk hotel berbintang 5, berbintang 7. Ayo hotel 7, bintang 7. Eueuh nya, bintang 5 ayo hotel mah. Ulah ngerakeun. Kita hotel bintang 7. Aduh, atuh puyer ya. Bintang 7 mah puyer. Bintang 5 itu yang satu selokinya bisa ratusan ribu atau mungkin jutaan. Ada ya kelas 3, kelas 3 mah itu barudak jalanan ya. Wah, barudak jalanan mah tak ada rotan akar pun jadi gitu. Jadi tidak ada miras minum keras, aibon pun jadi gitu. Jadi lem aibon, lem pok yang kan itu mengandung kadar alkohol ya, angseun lagi beda. Itu oleh mereka supaya mabok tidak diminum karena kalau minum lem damang tetamang rapat. Yang disusup itu dicium, ya dihirup, itu ulah diturusan ya. Ya. Ini surbul khomri, siapa yang meminum khamar di dunia, ya karena Rasul mengatakan kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya boleh. Nah, tingkat tingginya narkoba itu berlevel-level. Yang membentuk pil seperti ekstasi, terus ada tablet, sabu-sabu, wah luar biasa lah. Nah itu parah, kecanduannya kadang-kadang lebih tinggi, lebih berat daripada miras, minuman keras. Ada yang dioplos, eta mah, eta cap topi miring, dioplos yang ya spiritus ya. Campur ku risol. Alhamdulillah begitu diteguk is dead ya. Karena mengandung racun. Nah, ada juga yang ya ini nikmat-nikmat lah. Zina. Nah, itu kan manhiyat dilarang. Nah, lawan jenis. Dan bukan hanya zina. La taqrabu zina. Proses pendekatan pada jinat pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya, tidak merestui seseorang berkholawat dengan seorang wanita. Tahu berkholawat? Melarang, Rasul melarang. Jadi jangan sampai seseorang itu berdua-duaan. Dua-duaan dengan lawan jenis. Kemudian ada di suasana yang gelap gulita. Wah, gitu, bahayalah. Di terang benderang saja bahaya antum berdua-duaan dengan akhwat itu ya. Itu yang normal. Ada yang lebih parah, berdua-duaan dengan sesama jenis. Oh bahaya. Wah itu juga bahaya, LGBT ya, LGBT. Jadi itu zina liwat namanya, liwat. Dilewatnya kurang teh, liwat. Itu artinya sodomi. Ya, dan itu menular. Itu yang dilarang oleh agama tapi dilakukan oleh umat manusia karena hufatit bisahawat bahwa binarakain mah di hufatinar bisahawat. Jadi neraka itu dihiasi dengan syahwat. Nah ini itu maksiat. Tapi maksiat pun tidak boleh lupa
yaitu tarku ma'murat. Tarku ma'murat. Atau wajibat, tarkul wajibat. Jadi ini juga maksiat. Maksiat juga meninggalkan kewajiban. Teu salat, teu puasa. Sama syahwatnya nikmat gitu ya. Sok tanyakeun kana utara salat, ngeunah teu? Wih, ngeunah pisan. Batur mah jam 4 geus kudu hudang, manehna mah nyegrek we jam 4 teh. Hudang jam 6. Tapi ingat itu maksiat. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Tidak boleh dianggap enteng. Bahkan merujuk pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, berat mana dosanya yang melakukan pelanggaran dengan cara melaksanakan, mengerjakan yang dilarang, poin 1, atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Nah, ini tipologinya ada, tipologinya. Tipologi dari melaksanakan yang dilarang itu kan Nabi kita, ini diantaranya ya. Allah mengatakan kan dalam Al-Quran, la taqroba hadihi sajaroh kan itu. Ini kan, ini larangan atau perintah? Larangan kan? Ya memang perintah, tapi perintah kudu meninggalkan kan? La taqroba, kamu berdua jangan mendekati. La taqroba, jangan mendekati hadis sajaroh, pohon ini. Berarti nuansanya adalah manhi atau muharram, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Nah, tetapi dilanggar kan? Siapa yang melanggar perintah larangan ini? Siapa yang melanggarnya? Nabi Adam. Di sini ada Nabi Adam sosoknya. Nah, ada sosok kedua yang ini bukan bukan melanggar yang dilarang, tapi tidak melaksanakan perintah. Tidak melaksanakan perintah alias menanggalkan kewajiban. Siapa sosoknya? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Nah, iblis itu apa perintahnya? Wa id qulna lil malaikatis judu. Wa id qulna lil malaikatis judu fasajadu. Maka malaikat semuanya mereka sujud illa iblis. Aba wastakbaro. Alasannya karena dia sombong. Bahasa jadul ya iblis. Nah, iblis dianggap maksiat kepada Allah dengan cara tidak melaksanakan perintah. Nah, merujuk pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seingat saya, beliau mengatakan justru lebih berat dosa iblis. Lebih berat dosa iblis. Walau demikian bukan dianggap enteng melaksanakan atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah, jangan dianggap enteng, mabok jangan dianggap enteng. Nah, tetapi yang paling puncak dari apa yang diharamkan, a'dhamul muharramat, kata Syekh Shalih bin Fauzan atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah a'dhamul muharramat asyirku billah. Paling besar perkara yang dilarang itu adalah menyekutukan Allah. Anibudullah wajtanibut togut. Wajtanibut togut itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi kan gitu. Togut jauhi, jangan. Jadi ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Mu'ad bin Jabal tentang hak Allah, nah, ya Mu'adna Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal kata, atadri mahaqullahi alal ibad gitu. Nah, ketika Rasul mengatakan, wahai Mu'ad bin Jabal, apakah engkau tahu enggak hak Allah atas hambanya kan gitu. Nah, lalu Mu'ad mengatakan Allahu wa Rasul a'lam, hanya itu yang dijawab oleh Mu'ad. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, sebagai tanda ketawaduan. Kemudian
Rasul menjelaskan hak Allah itu yaitu an ya'buduhu wala yusriku bi syai'an. Itu hak Allah. Mereka yaitu hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah, ya, mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Makanya turun rumusan, ya, lahir rumusan atau kaidah a'damul muharramat itu adalah syirku billah. Sama dengan a'damul ma'murat, perintah yang paling besar, paling agung adalah tauhidullah. Tauhidullah, mengesahkan ayya'buduhu, mengesahkan Allah, wala yusyriku bihi syai'an, mengesahkan Allah dalam beribadah. Nanti jaminannya, nah, kan Rasul juga bertanya selanjutnya kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqul ibad Allah. Kamu tahu nggak hak hamba yang dijamin oleh Allah? Nanti Allah menjamin hak hamba itu akan diberikan. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Apa janji Allah sebagai hak hamba atasnya? Ketika ia beribadah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun tidak. Nah, jadi bukan syirik besar saja, sekaligus syirik kecil, semuanya. Bahkan syirik khafi, syirik yang kecil pun tidak ada. Benar-benar murni dalam ibadahnya dan aktivitas amal solehnya. Nah, jaminan apa? Yaitu Rasulullah SAW ketika Mu'adz ditanya, ya Mu'adz, tahu nggak hak hamba yang dijamin Allah? Maka Mu'adz pun menjawab hal yang sama. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul lalu menjelaskan, Allah yu'adziballahu ma la yusyriku bihi syai'an. Nah, itu hak kita nanti. Allah yu'adziballah. Nah, kan gitu. Makanya a'damu ma'murat, tauhidullah kan? A'damu yang paling besar. A'damu teh. A'damu yang paling agung. Ma'murat sesuatu yang diperintahkan. Adalah tauhidullah. Tauhidullah. Jadi ini adalah mengesahkan Allah. Ketika kita mengesahkan Allah, jaminan apa? Jadi a'damu ma'murat tauhidullah. Jaminannya, maka jaminannya Rasul menjelaskan Allah diballah mala yusyriku bihi syai'an. Man la yusyriku bihi syai'an. Kalau kita sudah melaksanakan perintah paling agung dan sekaligus menjauhi larangan yang paling agung, larangan paling besar itu, ya, a'damu muharramat, perkara yang diharamkan atau manhiyat adalah apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Nah, ketika kita melaksanakan hak Allah dalam mentauhidkan Dia, ya, ketika beribadah, seraya menjauhi larangannya, maka jaminannya Allah sekali-kali tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Jadi jaminannya Allah tidak akan menyiksa. Artinya orang yang ikhlas bertauhid kepada Allah, maka dia pasti masuk surga, selamat neraka itu. Karena siksa itu adanya di mana? Siksa itu kelak di hari akhir, di yaumul qiyamah. Di mana sih adanya siksa? Neraka. Kalau Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah tidak akan menyiksa, artinya orang yang bertauhid sebenar-benarnya tidak akan masuk ke neraka, sedikit pun tidak akan masuk. Ya itu. Jadi ikhwah, tugas antum itu mengerjakan perkara yang paling agung dalam perintah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi perkara yang paling besar dalam larangannya, menjauhi sejauh-jauhnya, yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah.
Nanti Allah menjamin antum tidak akan masuk neraka gitu. Kalau tidak masuk neraka, masuk kemana? Di akhirat, ke surga. Dengan kata lain, antum dijamin masuk surga gitu. Dijamin antum masuk surga. Asal tidak ada syirik sedikit pun. Bukan berarti tidak punya dosa. Dosa itu ada. Ya, dosa itu ada. Nanti dijelaskan oleh Dr. Sholih bin Fauzan dalam Muqarrar Tauhid, kitab Muqarrar Tauhid, bahwa ternyata petunjuk Al-Quran, dosa itu memang terbagi dua. Ada dosa disebut kabair, ya, dosa kabair, dosa besar, ada dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, orang yang bertauhid bukan berarti tidak ada dosa. Dosa as-saghair, dosa-dosa kecil mungkin ada gitu. Tetapi dosa-dosa kecil ini sejatinya walaupun tidak bertobat darinya, tidak beristighfar, dengan banyak amal soleh itu hilang. Karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayiati. Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, termasuk sekarang antum talabul ilmi ya, seperti ini seraya menunggu datangnya waktu Isya, mendalami ilmu tauhid, itu sebagai al-hasanat, bagian dari kebaikan-kebaikan. Yudhibnas sayiat, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan ya, sayiat, keburukan-keburukan. Jadi coba siapa di antara antum yakinlah ya, ngerasa diri suci, bersih, tina dosa. Kira-kira tadi ya, sejak pagi sampai sekarang antum punya dosa atau tidak? Perasaan antum? Tidak punya? Wah, kalau menyatakan tidak punya hebat antum ya. Hebat antum di atas manusia berarti ya. Punya. Boro-boro dari pagi atau dari tadi? Dari asar sampai ayeuna aya kena dosa? Naon cing dosa antum? Teu kedah disebatkeun. Nah, dosa kecil itu dengan sholat tadi maghrib terhapus. Nah, sekarang sejak tadi maghrib sampai sekarang menjelang Isya punya dosa tidak? Mungkin punya dosa. Makanya dosa teh sok diplesetkeun ya, malodos teu karasa gitu. Kan teu karasa orang punya dosa. Bahkan menganggap diri urang nya dina hate, kadang-kadang kan ningali jalmi ningali batur kan ya, suka banding-banding gitu ya, asa kasih orang sang gitu lah. Eta teh kade, saya tahu geus di mana nya udah gitu, kucel gitu. Aya was-was dalam hati kita, ya ada yang nanti kalau sudah diucapkan menjadi dosa kan gitu. Ada suudon, amal hati itu juga dosa, suudon. Ya. Nah, kenapa? Karena harus dijauhi suudon itu kan, harus husnudon pada orang-orang beriman. Jadi kalau antum lihat orang asing ke sini, orang beriman, antum harus husnudon. Jong suudon eta kadieu bobo tuh orang teh melongkeun ya, sampai orang teh jadi kikuk dari asa dipelongkeun wae. Antum meunuh curiga. Jangan, harus husnudon orang beriman lagi mah. Kepada musuh baru kita suudon, boleh. Kalau kepada musuh mah suudon gitu. Kenapa? Karena musuh tidak mungkin berniat baik pada diri kita kan, apalagi dalam peperangan. Ya, kalau musuh itu mundur, jangan disangka mau lari, itu teh jebakan kadang-kadang itu. Kalau musuh ngajak seuri, heula urang teh. Wes saya ngajak ngopi, ulah ya. Orang ngajak ngopi jedor, orang dibunuh kan gitu. Nah, makanya kepada musuh di dalam peperangan ya kita dibolehkan untuk waspada, mungkin sedikit suudon ya. Musuh ini kenapa jadi agak baik kepada kita, nah, gitu kan, bisa saja jebakan kan gitu. Nah, maka kepada musuh mah dibolehkan suudon. Kepada teman mah gak boleh suudon kepada teman mah ya. Saya tahu rada bager ka urang babuang geus. Ah, eta jadi geus rada suudon urang teu kenging apalagi diucapkan gitu. Nah, dalam hati saja juga kita bermasalah dalam perbuatan hati kan itu. Suudon itu sangkan itu perbuatan hati. Gak boleh kita suudon kepada orang lain, harus husnudon gitu. Apalagi suudon pada Allah, nggak boleh. Ya baik, jadi itu adalah perkara yang kita katakan maksiat kepada Allah. Nah, kesabaran itu dalam dua perkara. Dalam perkara apa? Melaksanakan
ya. Jadi maksiat itu kan melaksanakan pelanggaran. Nah, jadi kita sabar menjauhi maksiat berarti sabar menjauhi pelanggaran dalam hal mengerjakan yang dilarang. Kita tahan diri, kita sabar itu. Apalagi antum anak gaul ya, anak gaul teh atuh. Sampai sekarang sudah ada tren apa lagi ya? Misalkan pakai tato, dianting. Istri mah kan dianting cepil ya, istri mah. Ya mah laki dina irung aya ya. Nah irung dianting siga munding we gitu. Nah, terus rambutnya dicat merah ya. Gitu, luar biasa. Kalau orang barat sih wajar karena dia itu bagus wajahnya kan. Gitu ganteng gitu, kasep, warna kulit putih. Dedeg pangadeg jangkung badag ya. Mancung irungna, lalu rambutnya dipakai cat merah. Ganteng. Ya artis Korea ganteng ya. Pakai cat itu. Orang bangsa Indonesia gitu ya. Orang Sunda. Ya, awak leutik ya. Irung pengek gitu. Kulit hideung, ibu meureum siga si cepot. Ya, teu parantes. Ya harus kita adaptasi, harusnya jangan mengikuti tren. Kenapa? Sabar kita daripada celaan orang, hinaan. Jadinya mah tegau, dahar nginum teh cinte, atuh saeutik make alkohol geus. Kaheula lain teu bisa urang teh hayang, lain teu hayang da urang mah geus apa eta maksiat. Nembong urang mah kaden bajigur we urang mah bajigur. Banrek paling banter ya. Batur mah segala rupa diinum urang mah. Terus makanan juga orang mah paling daging sapi, daging ayam yang halal halalan thayyiban. Orang lain sagali habek gitu. Dari ka babi B2 di dahar. Semua nikmat luar biasa. Lebih ke binatang-binatang saja mereka konsumsi. Ada yang di barat tuh atau di luar negeri ya, di Asia juga sama. Orang-orang tertentu di Asia Timur, naudzubillah, sampai ada yang makan bancet, bahasa orang bancet itu bangkong ya, terus aya kadal di dahar kadal, terus eta kalong dahar, beurit oge ditewakan di beuleum di dahar. Urang makan kulo halalan thayyiban. Kalau kita makan di samping halal harus thayyib. Eta tikus ya beurit halal teu. Nah lain tewak atuh. Tidak thayyib kan, tidak thayyib kita. Tidak thayyib. Nah, kita apik umat Islam. Mereka mau wisata kulinernya segala dihambek. Ya kita enggak boleh. Tidak boleh makan seperti binatang, enggak. Kita ada aturan yang disyariatkan oleh Islam. Sabar. Nah, makanya berat kalau antum gaul dengan lingkungan komunitas yang berbeda backgroundnya. Antum didikannya pesantren, ya, antum didikannya mahat tahfidz, mereka didikannya sekuler. Berat sekali. Nanti antum kalau kurang-kurangnya kuat iman, kan ada ungkapan ya, sebuah riwayat, sebuah hadis, al mar'u ala dini khalilihi fal yangdul mayu khalihu. Seorang itu di atas agama khalilnya, sahabat karibnya, maka perhatikan olehnya siapa yang menyertai dia jadi sahabat. Seseorang itu akan terpengaruh ya. As-sahib sahih, sahabat itu bisa menarik kita. Nggak boleh kita sembarangan gaul gitu ya, ngomong kene jeung babaturan, gaya memotoran ya, ke liburan lumayan ayo ke Ciwidey, ke Ciwidey. Kalau sekedar tamasa menikmati ciptaan Allah is okay, tidak masalah. Tapi kalau sudah plus lah itu jadi masalah. Plusnya apa? Plusnya mau minuman. Plusnya apa? Mawa awewe. Plusnya naon? Mawa baju renang. Enggak lagi saya. Riweuh kan? Antum renang yang awewe, dosa teu meunang.
eta hafalan yang sudah dihafalkan di mahat sampai 20 juz di bawah renang nyali aurat meluruk tinggal sajud setengah kan bisa jadi begitu. Kenapa? Ingat dengan cerita Imam Syafi'i ya, gara-gara tak sengaja melihat aurat wanita itu beliau agak error hafalannya. Tapi hafalan Imam Syafi'i mah error oge masih kene luar biasa dibanding orang mah gitu. Jadi elorna Imam Syafi'i mah menurut suatu keterangan ya penjelasan beliau itu kan melihat mushaf, jadi yang nyebut elor teh mestinya satu halaman beliau hafal, nah, maka halaman berikutnya beliau tercopy gitu. Itu namun di scan temanya scanan kitab gitu, scanan teh kudu mah sahalaman ya bayangan halaman berikutnya. Nah, itu katanya errornya Imam Syafi'i ketika beliau melihat satu pemandangan yang diharamkan tanpa sengaja melihat, maaf, beliau kan sedang dalam satu tempat ada seorang ibu bukan gadis, ibu lalu tersingkap bitis, tahu bitis? Bitis ya, betis itu tersingkap sedikit, terpandang oleh Imam Syafi'i itu jadi error ketik gitu. Makanya beliau kan mengadu pada gurunya Waki. Nah, itu ada senandungnya, ada syairnya. Syaka itu ila Waki ansu ilhifdi gitu. Arsadani an tarkil ma'asi. Gitu. Jadi aku mengadu kepada Imam Waki gurunya tentang sul hifdi, errornya hafalan beliau. Maka arsadani Imam Waki memberikan petunjuk supaya tarkil ma'asi, menjauhi maksiat. Jadi seorang hafid kalau melanggar yang saya ilustrasikan di dalam papan tulis, yaitu mengerjakan segala yang dilarang atau meninggalkan kewajiban, pengaruhnya langsung kepada hafalan gitu. Efektif ruksakna hafalan teh. Makanya kalau bisa nggak boleh lama-lama teuing liburan teh kemarin cukup 1 pekan lah gitu. Melepas rindu pada orang tua, kembali lagi ke mahat. Antum dikasih liburan 1 bulan, wah ruksak, power. Ayo orang ke Cipanas, ngojay. Ayo orang ke Karangsetra, wah lebih parah Karangsetra, Kota Bandung, wah antum jangan coba-coba, bahaya ya. Karangsetra bahaya. Sudah itu wartebumnya bagus. Ya kalau laki-laki semua kan gitu. Nggak ada kolam renang kecuali Al-Maksum di mana Rancaikek ya Cilinyi. Nah itu konon ada ruangan khusus jadi renangnya dipisah laki-laki dan perempuan. Antum pernah ke sana? Saya juga belum pernah gitu, belum survei ya. Nggak boleh antum surveinya ke Ranca ongko ka Maksum engkol heula ka Karangsetra, wah gitu ya modus itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena antum lihat itibar ibroh dari kasus Imam Syafi'i gara-gara tanpa sengaja, tanpa niat. Kalau antum sengaja lebih parah lagi. Taruhannya hafalan. Makanya kalau antum menghafal susah, introspeksi. So koreksi diri, apa kira-kira maksiat yang antum lakukan, terutama terkait dengan mata. Lalu kalau mata antum tidak dijaga, itu qadarullah. Sebagai sunatullah, orang matanya tak terjaga itu. Makanya ada hafid cilik di RCTI dulu namanya apa? Musa ya. Ingat gak? Yang masih balita sudah hafal 30 juz. Nah, ketika disurvei oleh rekan saya di S3, Ustadz Juju lalu melakukan Juju Saifuddin, itu beliau dari cerita beliau ya, dari Ustadz Juju yang bercerita, beliau pernah wawancara mungkin untuk disertasinya atau untuk riset beliau ya, saya nggak ngerti, mungkin untuk disertasinya. Musa itu ya, yang menjadi hafid pertama pada lomba hafid cilik, ya hafid cilik beliau itu yang pertama dan di internasional itu kedua kalau nggak saya di Mesir itu mengalahkan sekian puluh negara. Nah, hafalannya kuat sekali, luar biasa. Nah, salah satunya rahasia yang beliau dapatkan yaitu ya rekan saya, sahabat saya dari UIK
program doktoral di UIK, lalu mensurvei, menginterview, hasil riset dia bercerita itu salah satunya bahwa Musa itu tidak boleh melihat layar monitor televisi. Televisi saja diusahakan oleh orang tuanya tidak pernah dilihat, termasuk di televisi di bandara diupayakan tidak boleh melihat. Karena di televisi itu ya maklumlah, kita juga tahu bersama televisi itu ya kebanyakan manfaat atau maksiat. Manfaatnya ada, tapi maksiatnya juga ada, bahaya. Ya ceritanya berita gitu, programnya berita, begitu datang iklan, makanya kalau atau mau bersih beritanya di setel, iklannya di pareuman. Iklan pareuman, berita hurung gini, insya Allah rusak tapi hurung paruh. Kenapa? Karena kalau mata lihat aurat, walaupun tanpa syahwat, rusak itu hafalan. Jaminan itu dijamin sebagai iqob, ya iqob, sanksi dari hukuman dari Allah. Antum dicabut rasa nikmat menghafal, berat. Itu diantaranya ya pelajaran dari Imam Syafi'i. Maksiat tuh, nah kita sabar tinggalkan itu kemaksiatan. Nah itulah sabar, tahan diri. Begitu lihat yang haram, antum langsung tundukkan pandangan. Nah itu yang disebut godul basor gitu. Antum kalau mau ke pasar saja, sebaiknya tuh seperti kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Jadi nggak bisa lihat ke samping kiri kanan kan, gitu ya. Insya Allah itu selamat. Kalau mata antum tanpa kacamata kuda, wah berat. Kadang-kadang tanpa sengaja. Sekarang masalahnya gini, zaman yang kita lalui ini, penghuni zaman, orang-orang yang ada di dalam zaman tersebut adalah orang-orang yang kebanyakan sekuler gitu. Itu yang masalah. Betul, pakai kerudung, kadang-kadang mah pakai jilbab, tapi jilbab gaul, kerudung gaul. Ya kaluhur di tutupan, ai kahandap nyingsat kan lieur. Ya. Saya juga bingung ya. Kalau ada itu kan boncengan, akhirnya nggak mulai kan, udah sekolah, kembali lagi masuk sekolah tatap muka. Itu sebetulnya di satu sisi membuat saya juga ketar-ketir juga gitu. Karena kemarin ketika pandemi itu kan online, mereka tidak terlihat di jalan raya itu. Sekarang offline, biur deh, pakai motor yang baru udah ke SMA teh. Ya, boncengan dan sebagainya. Nah, kalau sudah laki-laki perempuan boncengan, miris gitu. Udah SMA nggak ada hijab, nggak ada. Ya, prihatin kalau saya merhatiin, ini bagaimana orang tuanya ya membonceng siswi kan gitu. Dia ya siswa-siswi gitu boncengan. Ada juga siswi duaan gitu. Kenapa? Karena mereka itu ya kebanyakan pakaiannya memang pakai kerudung untuk aurat ke atas, tapi ke bawah itu seolah tak sadar. Dia pakai kerudung, pakai rok SMA, naik beat, mio, naonnya yang merek nama motor leutik, kan harusnya ke samping kiri tuh, ya harusnya kalau pakai rok supaya tidak terbuka, samping kiri kan gitu, lalu nempel kia kan kepada sesama jenis, tapi kalau kepada pacar nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah ini enggak begini seperti laki-laki duduknya. Kalau laki-laki bukan pakai celana panjang, namanya rok pasti disiksakan. Ya, dah siapa tuh pakai rok terus diukna siga kieu atau kehalangan ku rok, paksa disiksakan. Jadi rambutnya tertutup, betisnya terlihat. Gitu. Itu yang masalah bagi laki-laki yang di belakangnya. Ayak di susul hayang paharup ya. Urang kapaksa di tukang, itu tukang beunta katingali, ai peureum cilaka. Itu beureum beunta ya, bahaya istighfar terus. Nah itu jadi antum harus berat sih, tantangan antum berat menjaga hafalan utuh itu. Makanya yang paling selamat antum tidak kemana-mana, ada di mahad saja. Itu selamat, tapi kalau antum sekali-kali jalan-jalan udah hafalan satu pekan itu rusak.
Nah, tahan diri itu sabar. Mau alim lain tah yang jalan-jalan, lain tah yang piknik. Eta masalahna gitu. Nah, itu antum sabar, itu orang yang sabar. Insya Allah menahan diri dari keinginan maksiat. Yang ketiga, wahab suha antasahuti min akdarillah. Orang yang disebut sabar itu orang yang bisa menahan diri dari marah terhadap takdir Allah. Tasahud itu murka ya, dari suhtun ya. Ada ungkapan satu riwayat, suhtullah ridollah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, ya orang tua yang tentu saja mukmin dan mukminat, yang keriduannya sesuai dengan keriduan Allah. Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya antum sebagai anak harus berbakti gitu, mencari keridhaan orang tua. Dengan orang tua ridho pada diri kita, itu pertanda Allah pun ridho pada diri kita. Dalam hal positif lebihnya. Misalkan antum berbuat baik, ya berakhlak mulia, sopan santun, adab dipakai, bahkan mungkin hormat pada orang tua sedemikian rupa, orang tua antum sampai ya mengenang antum dengan positif, itu pandangan orang teh ridho itu merasa puas dengan apa yang antum kerjakan, itu pertanda Allah pun ridho. Sebaliknya kalau ada orang yang durhaka, seorang anak durhaka pada orang tuanya sampai ibunya atau ayahnya meneteskan air mata karena sakit hati atas kelakuan itu anak, jangan-jangan itu pertanda Allah pun murka pada anak itu. Nah, itu diantaranya suhtun itu kemurkaan maksudnya. Maka di sini pun dikatakan anis tasahuti, habsuha menahan jiwa, menahan diri, anis tasahuti min akdarillahi, atas kecewa terhadap takdir Allah. Jangan ada rasa kecewa, Anda harus ridho. Apapun yang kita terima sebagai bagian dari takdir Allah, perjalanan hidup, nasib seseorang, terima dengan lapang dada. Tumbuhkan rasa ridho, ya Allah abdi ridho. Sampai ungkapannya kan pagi dan petang itu dianjurkan antum baca 3 kali. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu 3 kali di pagi hari dan 3 hari di sore hari, itu membuat insya Allah Allah pun ridho pada diri kita. Kalau akan mengampuni dosa kita, insya Allah. Dengan ungkapan raditu billahi robba, ya Allah saya ridho, belapang dada, puas. Allah sebagai Rob, Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengurus diri kita, pengatur diri kita. Rububiyah Allah kita terima. Sampai Allah menciptakan kita apa adanya kita terima, ya Allah. Walaupun mungkin syahwat kita, hawa nafsu kita kadang-kadang mendorong kita untuk jengkel sebab kita membandingkan dengan milik yang didapati orang lain gitu. Sehingga asa puas, padahal belum tentu kita diberikan kebaikan yang sama dengan orang lain, diberikan pada diri kita, belum tentu kita jadi orang baik. Antum umpamanya karena masih tingkat pelajar ya, jadi saingan hidup masih kurang. Tapi kalau sudah levelnya seperti saya, satu alma mater nasibnya itu beragam sekali. Ada orang yang ditakdirkan qadarullah umpamanya di kelasnya biasa-biasa, tapi begitu keluar dia mau tekar itu luar biasa kreatif, jadi PNS, atau PNS, ASN, pegawai negeri kan gitu. Padahal kita tahu modalnya, si eta piraku. Karena tapi itu pernah aku udah Allah nakdirkan mah. Jeung urangnya pinter urang, perasaan gitu ya. Memang mungkin faktanya pinter urang, tapi kalau Allah menakdirkan itu dalika fadlullahi yuti mayasa. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan pada yang Allah kehendaki. Ya, jadi saya secara pribadi juga kalau tidak dibasiskan dengan tauhidullah berat sekali. Satu alma mater di level strata 1, strata 2, strata 3. Kurang-kurangnya panas hati atau panas hati. Tahu panas hati? Jadi hati kita tuh terbakar gitu, lihat karunia orang lain. Ya, antum mungkin belum terasa, memang masih tahap pelajar, tapi kalau sudah dewasa mengarungi samudra kehidupan secara nyata,
Kita rumah tangga, misalkan sesama rumah tangga sebagai pasangan muda, tapi orang lain qadarullah baru juga 1 tahun menikah sudah punya anak, punya motor, punya rumah gitu. Orang geger curug, ya. Wah orang mah bukan anak. Nah, ketika itulah kita harus ridho gitu. Jangan sampai kita murka, jengkel. Allah teh teu adil, cik atuh. Ira orang siga batur, tahu batur siga orang. Sirik pidik jayakannya ya. Masing-masing saja. Masing-masing. Nah, orang itu punya nasibnya kok. Enggak boleh. La tatamannu ma fadallahu ba'dakum ba'du. Jangan kau berharap berangan-angan atas karunia yang Allah berikan pada sebagian di atas sebagian yang lain. Walaupun mungkin dari satu sisi kita unggul gitu. Maaf, saya punya siswa bukan satu level, satu ranking bukan, tapi siswa bayangkan. Eta maaf ya, ini saya kisah nyata juga. Ketika sanawiyah, ya saya juga mungkin disabar-sabarnya, anggrek teu sabar anak teh gitu nya. Heureuy wae budak teh, heureuy wae. Palonyeng di kelas teh. Ya. Suatu waktu ya saya lepas kontrol, qadarullah ketika itu masih belum ada seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa diadukan ke pihak berwajib. Ketika itu kan saya lepas kontrol, saya ya melakukan tindakan kekerasan gitu. Ka budak eta teh. Lepas saya dia teh keluar gitu. Saya juga sudah keluar dari sekolah itu. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian, ketemu lagi dengan rekannya anak itu. Datang ya, sowan ke mantan guru gitu. Ustaz kayak ngandongengkeun kan itu. Pak kayak ngandongengkeun. Saya tanya, yang pernah saya pukul itu gitu ya. Saya tendang. Bukan lagi pukulan tapi tendangan mau teh. Ini nggak boleh dicontoh. Ini adalah apa sesuatu yang harus istighfar dan bertobat. Lepas kontrol karena memang ngalonyeng wae budak teh gitu. Hese ditarik nah, dileleyan gitu. Begitu ditendang baru jempet, kelas teh jempet. Uroy atuh kelas ribut. Kita teh sedang saum oge teu kuatnya, orang teh keur saum ya. Kalau nyeng wae jebret, jempet tuh sekelas jebling. Alhamdulillah gitu orang teh menguasai kelas jebling. Tapi ya itu sesuatu yang tidak boleh ditiru ya. Ini contoh yang buruk. Nah, ketika sudah 10 tahun kemudian temannya itu bercerita bahwa qadarullah yang dulu nakal itu dia punya toko, maju. Nah ya, kita bahagia juga, disyukurnya tuh. Ya itulah nasib orang. Anas ditenggel orangnya pakai beunghar. Kan bae lah. Gitu ya. Mun apal mah diberi duit ya. Nah itulah gambaran gitu bahwa nasib itu siapa yang tahu. Antum juga sama duduk satu majelis. Suatu waktu nasib antum setelah 10 tahun, 20 tahun akan berubah beda-beda sesuai dengan takdirnya. Disinilah ujian bagi kita. Nggak boleh kita merasa iri dengki, ya, hasud pada sesama. Enggak. Kita sadarkan, raditu billahi robba. Ya Rob, engkau telah menciptakan kami semua dengan kondisi seperti ini, tapi nasib berbeda-beda. Udah saya ridho, gitu. Udah saya ridho. Nggak perlu merasa terbakar hati gara-gara orang lain lebih mulus. Memang terasa ketika saya muda begitu, memang betul. Kita satu level pemuda ketika pemuda Persis, sama-sama berjuang di pemuda Persis. Sama-sama udah lulus kuliah kalau nggak salah. Udah lulus, saya juga udah lulus ketika itu. Nah, tapi kan nasib berbeda-beda. Yang asalnya yang mengiklarkan di depan umum saya bahwa saya akan nikah, yang asli nikah teman saya. Itu yang ngundang saya. Panasnya luar biasa. Wah, gitu terbakar kita memang gitu. Tapi ya kita harus sadar ini semua takdir Allah. Nggak perlu iri dengki. Lalu kita doakan moga-moga ya sing hancur. Ulah jangan doakan jelek. Udah. Padahal kita sama-sama satu level, nasib berbeda. Begitu nikah dapat motor dan sebagainya teman saya. Ya udah itu bagian dari takdir bagus yang ya sampai sekarang luar biasa. Pernah ke haji dan sebagainya. Sukses lah. Nah itu kan
gambaran kehidupan. Antum juga akan mengalami nanti pada masanya. Masing-masing kembali ke kampungnya, masing-masing punya nasibnya, akan terbentuk dengan masing-masing takdirnya. Tapi kata Al-Quran apa? Pastabikul khairat. Itu yang di pedoman. Jangan mikirkan dunia, tapi pastabikul khairat. Berlomba-lombalah membuat kebaikan. Khairunas ampau linas. Terbaik di antara manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Bukan yang paling kaya, ingat. Bukan paling ganteng, bukan paling mujur dari bukan, tapi yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi antum itu. Bahkan Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan lagi. Jadi nasib kalau antum misalkan ada yang jadi pengusaha, bahkan mungkin ada yang menjadi pejabat, tapi ada yang jadi ustadz. Enjoy aja, masing-masing pastabikul khairat. Jadi pengusaha sok atuh jihad dengan hartanya. Jadi pejabat atau jihad dengan wewenangnya. Kelahirkan undang-undang aturan pemerintah yang sesuai dengan pro Islam, pro umat, pro duafa gitu ya. Itu mengangkat derajat itu. Kemungkaran antum berikan aturan yang jelas supaya hilang. Sedangkan jadi ustadz sok ustadz anu soleh. Didik orang nggak perlu minder. Kenapa? Karena Rasul mengatakan orang yang belajar Quran ngajarkan Quran jadi ustadz terbaik di antara kalian. Ini nggak perlu minder. Intinya antum dalam pola kehidupan kelak jangan sampai tidak ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Ketika tidak sabar antum akan kecewa. Boro-boro kejayaan yang akan antum raih ketika antum kecewa atas takdir yang antum terima. Justru yang terjadi antum terjebak dengan pelanggaran. Entah itu hasud, entah itu dengki. Nah, hasud atau dengki itu kan iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasanat kama taqulu naru khotoba. Ingat kata hadis Nabi. Hati-hati dengan dengki. Dengki itu muncul dari orang yang bawa ke atas. Orang lain maju, kita tidak maju. Timbul dengki, ingin nikmat orang lain itu hilang. Itulah dengki. Yang dikenal dengan SMS, tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dengki. Kalau antum melihat orang lain celaka bunga, dengki eta teh. Ngali batur boga motor, orang susah, dengki eta teh, harusnya ikut senang juga. Nah, hati-hati dengan hasud. Karena hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Maka pola pikir antum ubah. Pertama prinsipnya pastabikul khairat. Sok orang mah dengan kapasitas masing-masing tunjukkan kebaikan-kebaikan. Khairat itu jamak. Kebaikan-kebaikan apa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang dengan harta, ada yang dengan tenaga, ada dengan pemikiran, ada dengan ilmu, ada dengan doa. Kebaikan-kebaikan itu banyak sekali. Nah, yang kedua prinsip hidup itu maka ungduru ila man wa asfala minkum, kata hadis Nabi. Perhatikan orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man fauqakum wa ajdaru ala tajdaru nikmatoli alaikum. Jangan sekali-kali memperhatikan orang yang ada di atas kalian dalam materi dunia. Kenapa? Karena itu lebih baik bagimu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas. Itu rumusnya. Supaya engkau ridho atas takdir Allah. Tidak kecewa dengan apa yang Allah putuskan. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan pada kajian malam ini bab sabar, saya ulas sebagai kesimpulan. Sabar ada tiga dimensi. Sabar dalam menjalin ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi segala larangan Allah, dan sabar dalam menghindari rasa kecewa atas takdir Allah. Jangan kecewa, Anda harus bahagia, Anda harus lapang dada supaya antum menjadi orang yang beruntung dan jaya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Alafu minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.